sekarang orang bicara tentang ekonomi kreatif, ya, Ya, yang berbasis kepada sumber daya manusia, tidak ya, aja berbasis total atau sangat bergantung kepada sumber daya alam misalnya. ya, iya. Ya, jadi ini harus ada berubah. Mm-mm. Ya, pemimpin dari dulu sampai sekarang itu kan de facto Iya, iya, kita terima iya, gitu. iya. Itu kan masa lalu. Betul, Kita betul, bicara betul. masa Masa depan depan. nih. Nah, ini juga yang menarik lagi, Pak. Akhlakul karimah ini kan sangat penting lah, karena kalau kita turunkan dalam konteks Indonesia, Indonesia kan sebagai negara besar, kekayaan alamnya tuh luar biasa gitu kan. Suku, agama, bahasa tuh sangat beragam sekali. Nah, tentu saja dengan akhlakul karimah itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai apa? Mungkin dari awal terlihatnya baik, tetapi ketika memimpin mungkin ada hal-hal yang memang kok berbeda dengan apa yang disampaikan, ditampilkan di awal gitu. Ini kira-kira seperti apa sih Pak Dokter gitu kan, betapa pentingnya akhlakul karimah itu gitu? Jadi gini, kalau kita lihat ya di internasional ya bahwa akhlak itu terutama di negara-negara yang maju itu Mhm, sangat penting. Ya, bahwa pemimpin itu tidak boleh menipu masyarakat mhm, misalnya atau masih kecewa atau dia berbuat iya, asusila, buat mhm, korupsi ya. iya, Nah, kita pun harus menuju ke sana bahwa seorang pemimpin itu harus menunjukkan dirinya sebagai sebagai panutan, iya, 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 panutan dari dalam hal ini mhm, misalnya karena kita mayoritas orang Islam, mhm, secara iya, iya, statistik ya, iya, secara iya, matematika yang terpilih pasti orang Islam. mhm, Karena mhm, sistem kita kan demokrasi nih, iya, 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 demokrasi itu kan vote vote ya, iya, iya, one man one vote iya, gitu iya, ya. Jadi nanti yang akan menang itu kalau secara statistik fair itu pasti mhm, orang Islam. Ya, mhm, bisa juga orang lain kalau dia iya, tuh apa namanya itu integritasnya bagus, iya, bisa aja nggak masalah. mhm, Tapi kalau yang terpilih gitu orang kita, ya otomatis dia akan menunjukkan itu, mhm, akan menunjukkan akhlak yang dia punyai. Islam itu iya, mengajarkan akhlakul iya, karimah. iya, Jadi itu sudah mendasar pada jiwa. mhm, Seorang yang Islam yang baik, dia tidak akan melanggar dalam mhm, jiwanya itu mhm. nilai-nilai atau ajaran-ajaran sendiri. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu dia harus memulai dalam kehidupan sehari-hari? Artinya yang namanya, eee, orang hidup bermasyarakat tentu punya tetangga, punya saudara. Nah, kira-kira, penerapan konteks akhlakul karimah itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang itu juga akan bisa berdampak ketika dia memimpin gitu kan. Misalnya ketepatan waktu dan lain sebagainya. Ini menurut pandangan Pak Dokter seperti apa gitu? Itu mengenai kepribadian lah, Iya, iya. kepribadian. Sebenarnya tidak Mhm, hanya pemimpin, tapi mhm, kepribadian seorang Islam itu harus menunjukkan situ. mhm, Artinya dia harus mulai dari diri sendiri, dari mhm, keluarga, mhm, tetangga. Nah, mhm, tetangga ini sangat penting. mhm, Tetangga itu juga tidak mesti orang Islam, mhm, tapi itu ada kiat-kiat bagaimana kita apa namanya berinteraksi dengan mereka. Ini mhm, semuanya sudah ditunjukkan di dalam ajaran kita mhm, sebetulnya. Jadi mhm, malah di banyak hal mhm, sebetulnya moral-moral di Islam itu sangat unggul mhm, gitu ya, mhm, mhm, sangat unggul. Cuman ini mhm. memang tidak terlihat, Iya, iya. tidak terlihat. Karena apa? Karena kita itu eh, kalau bicara mengenai kesejahteraan, mengenai kualitas Mhm. internasional gitu Iya, ya, iya. kita tuh masih di bawah. Iya, iya. Bagaimana kita akan bicara kemandirian, Iya. moral dan sebenarnya kalau kita GNP kita Iya, iya, misalnya iya. sangat rendah ya, Heeh, indeks development goal kita masih rendah, heeh, ranking-ranking universitas kita masih heeh, rendah, sumber daya manusianya itu heeh. masih rendah dan sumber daya di Indonesia itu harus kita kaitkan dengan
pendidikan. Jadi tidak hanya pengajaran, tapi pendidikan moral penting ada di sistem pendidikan Nah, tersebut. kalau contoh akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi teladan bagi pemimpin di masa kini itu dikontekstualisasikan tuh kayak gimana gitu. Karena kan kita sering mendengar, membaca kisah-kisah beliau gitu. Tapi untuk pengaplikasiannya kira-kira harus seperti apa gitu bagi pemimpin? Well, Nabi Muhammad dari sejak kecil ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu memang sudah dipilih oleh Allah sebetulnya. Jadi sudah dipersiapkan juga oleh Allah nih. Nah, sehingga dia ada julukan Al-Amin itu. Artinya apa? Al-Amin itu yang Terpercaya. kepercayaan masyarakat yang ngasih, padahal masyarakat jahiliyah lah kalau kita ini ya. Itu berbeda sekali dengan masyarakat Islam. Tapi dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, dapat dipercaya. Lah inilah yang harus kita tanamkan di dalam atau harus dipunyai oleh seorang tokoh ya, pemimpin. Las Bandolis misalnya kalau dia memimpin Indonesia, dia harus punya ini. Nah, ini Pak Dokter kita punya foto nih tokoh kita. Nah, tahu kan namanya? Lah saya tahu. Ini saya pernah jumpa. Oh Pernah gitu. jumpa. Ini, Nah, menurut Pak Dokter bagaimana dengan akhlak beliau? Apakah beliau pantas untuk menjadi teladan bagi umat muslim lainnya gitu? ya insya Allah nih beliau itu ya saya sih kaget juga nih ada kabar dia itu temannya kakak saya. Oh, Teman Masya kakak saya di Allah. GKBI dulu. Ya, jadi maaf ini kalau Iya, ada iya. spesial ya. Dia itu dengan Pak Rosan yang Kadin. Iya, iya. Juga saya waktu itu satu kantor Satu di kantor. GKBI. Tapi memang jarang jumpa lah dia orang dia tuh sangat brilian lah. Ya, Pak. Nah, akhlak beliau itu seperti apa kalau perspektif Pak Dokter gitu? Ya gimana ya, secara person saya tidak mengenal ya. Tapi saya lihat dia itu banyak berhubungan dengan anak yatim, ya kan, dengan isu-isu Islam. Tapi saya tidak tahu ini, saya tidak tahu. Kalau Iya. beliau itu kan salah satu tokoh Indonesia ya. Iya. Dan memang milenial, lebih muda. Nah, satu yang penting, Iya. dia pasti mengenal tentang modernisasi atau globalisasi. Kenapa? Karena dia sekolah di Amerika, itu loh. Dan seorang pemimpin itu harus juga mengerti mengenai internasional. Iya. Jangan sampai ada pemimpin yang kuat, tapi dalam negeri doang deh, Iya. menindas rakyat misalnya ya. Tapi keluar negeri dia bingung, nggak bisa. Nah, lalu gini, Pak Dokter, bagaimana bila seorang pemimpin berkhianat dari amanahnya? Atau pemimpin yang disebut sebagai pemimpin ingkar? Itu kira-kira seperti apa sih, Pak Dokter? Kalau dalam konteks politik, itu kan ada undang-undang ya. Iya. Jadi seorang pemimpin yang khianat, melanggar undang-undang dasar. Di sini yang bermain adalah institusi ini di Indonesia. Ada berapa sih? Ada DPR, ada dan lain sebagainya. Itu banyak lah legislatif ya. Tapi yang terpenting adalah rakyat sebetulnya. Rakyat itu yang akan menentukan siapa sebenarnya pemimpinnya. Nah, pemimpin itu menurut saya tidak ujuk-ujuk, tidak bisa dia muncul. Dia harus dipersiapkan. Karena apa? Boleh dong rakyat mengenalkan calon pemimpinnya. Iya. Misalnya saya punya jago ayam, juga saya halus-halus kan. Iya. Karena saya senang. Ya. Nah ini Indonesia itu perlu satu pemimpin yang bisa diterima oleh banyak masyarakat, acceptable. Ya. Tapi juga hati-hati, jangan sampai dia nanti berubah, berkhianat. Ini harus social control ini sangat penting, sangat penting. Tapi mungkin dalam konteks selanjutnya harus jadi PR-nya DPR nih. DPR. Ya,
memang kita tidak punya oposisi seperti Amerika kan, nggak punya. Tapi social control ini tidak boleh ditekan. Karena apa? Seorang pemimpin itu harus menghargai minoritas. Tapi dia harus bertumbuh pada mayoritas. Ya, menghargai minoritas tetap, tapi mayoritas ini penting. Kalau dia bertentangan dengan mayoritas, menurut saya ya tunggu aja kehancurannya. Misal nih Jerman ya, saya tahu. Jerman itu mayoritas yaitu Ger, bangsa Ger itu beda dengan orang Prancis, orang Inggris. Amerika misalnya, Amerika itu yang kulit putih itu yang mayoritas. Walaupun awalnya dia bertentangan, tapi akhirnya menjadi Amerika. Dia mewakili Amerika. Rusia misalnya, Rusia itu bangsa Rus itu mayoritas. Sangat besar dibandingkan yang kecil-kecil ini, ya kan? Cina misalnya, suku Han, ya, suku Han itu juga mayoritas. Indonesia apa? Indonesia kita tidak bicara suku, tapi kita bicara yang menyatukan kita apa? Ya Islam itu, Islam itu menyatukan kita dengan akidah. Lalu Pak Dokter gini, namanya orang memimpin itu pasti banyak godaan. Entah mungkin karena memegang kekuasaan, banyak kesempatan, atau memang sudah menjadi karakter sejak sebelum memimpin gitu. Yang maksud saya itu adalah contoh dari pemimpin-pemimpin yang selalu menggunakan kekuasaannya untuk mengais kepentingan pribadi atau golongan, atau bisa dikatakan sebagai yang suka korup gitu kan. Nah itu bagaimana tuh hukumnya seperti itu Pak Dokter? Waduh, ini susah nih karena jadi maaf jangan lagi deh. Korupsi itu di Indonesia termasuk yang tinggi, sangat tinggi. Nah, kenapa? Lah karena ini godaan itu, godaan materialisme itu sangat tinggi. Nah, tercermin juga ini kalau saya sedikit mengkritik karena saya dulu pernah ketua presidium Partai Solidaritas Buruh ya. Di situ kita canangkan bahwa bagaimana seorang pemimpin itu tidak akan mengembalikan investasinya karena untuk menjadi seorang misalnya gubernur atau bupati, wali kota, dia harus mengeluarkan uang banyak. Ya, ini kecenderungan nanti dia kalau sudah memimpin dia akan mengembalikan. Nah, cuma mengembalikan ini ada aturannya kalau kita. Tidak bisa semena-mena haram, nggak bisa. Kita harus sesuai yang halal ya. Nah, mereka kelihatan makanya banyak bupati dan wali kota yang terjerat KPK itu. Untuk masyarakat Indonesia nih Pak Dokter, apa kira-kira pesan untuk mereka yang nanti menjadi pemilih di tahun 2024 gitu, agar tidak salah pilih gitu kan. Tentu kita mengharapkan pemimpin yang terbaik seperti itu. Itu gimana Pak Dokter? Ya harus diingatkan ya bahwa money politik itu tidak ada gunanya pada suatu ketika pasti akan mubadir gitu. Kita harus memilih satu masa depan yang bagus ya dengan mengorbankan hal-hal kecil. Kecil money politik ini serangan fajar. Karena saya sudah mengalami beberapa kali ini. Serangan fajar itu sangat ini. Kalau saya pribadi sih akan memilih yang bagus untuk saya dan kelompok saya dan untuk bangsa juga ya. Yang mudah-mudahan ini yang saya harapkan, ini mungkin di luar konteks ya, karena saya sedang menginisiasi bank syariah kesatuan bangsa yang benar ini milik kita bersama, dan itu nantilah yang akan memberdayakan ekonomi kreatif, ekonomi bahkan industri kreatif, bahkan industri nasional. Sebab peran bank itu adalah sangat penting untuk kemajuan ini. Baik Pak Dokter, karena waktu kita juga terbatas ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan ilmunya dalam ngobrol bareng ulama, dan kepada sahabat muslim
sekian pembicaraan kita hari ini bersama narasumber kita. Jangan lupa follow akun media sosial kita di bawah ini. Dan like, subscribe, juga komen di YouTube channel kami, Forum Ijtima Ulama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.